Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Allah menurunkan Al-Quran. Ramadan kita mengingat perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwanya, menjalankan perintahnya Allah untuk menyebarkan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini rahmat dari alam, rahmatan alam semesta dari Allah yang Maha Pencipta. Di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah dan Rasulullah SAW berjuang dengan sahabat-sahabatnya, dengan keluarganya, mengorbankan seluruh yang dia milikinya untuk menyampaikan risalah dari langit supaya dibaca, diikuti, dipelajari oleh manusia. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita umatnya Nabi Muhammad yang mampu membaca, kita membacanya. Yang lebih dari itu kita mempelajarinya, mengikutinya. Ayat demi ayat kita baca, kita ikuti. Dan itu adalah kemuliaan. Orang yang mulia itu orang yang mengingat Allah, orang yang tahu, orang yang punya budi pekerti, yang punya adab, yang punya akhlak. Allah yang Maha Pencipta mengirimi kita surat, mengirimi kita ayat, mengirim kita petunjuk, mengirim Rasulnya, mengirim utusannya, mengirim para malaikat-malaikat dari langit untuk membawa ayat-ayat yang suci, untuk dibaca, diikuti, dipelajari. Kemudian kita lengah di situ. Ada yang sudah baca, tapi bacaannya sebatas di pikirannya, belum menembus dalam lautan kalbunya. Ada yang membaca, tapi sekedar bacaan saja, dan itu semua pasti ada manfaatnya. Ya, tidak ada orang yang rugi membaca Al-Quran, tidak mungkin. Kecuali memang orang niat membacanya untuk mencari-cari kelemahan, kekurangannya dan sebagainya. Yaitu bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, bukan orang-orang yang bersahadah kepada Nabi Muhammad, bukan orang-orang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan yang tepat kita membaca Al-Quran? Itu di setiap saat, di setiap waktu. Apa yang kita nyaman? Kalau waktu sholat kita nyaman sendiri, kita baca sebanyak mungkin, sepanjang mungkin. Dan boleh diulang-ulang. Kita nyaman membaca surat Kulhu, umpamanya Al-Ikhlas, kita ulang-ulang. Tidak ada larangan di situ. Kita nyaman membaca surat-surat apa saja di Al-Quran. Waktu sholat kita nyaman, kita panjangkan sholat. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah, kita harus memikirkan yang ikut jamaah dengan kita. Apakah bisa khusyuk seperti kita? Apakah bisa mengikut seperti kita? Jadi kalau kita sebagai imam yang wajar, ya, yang tahu makmumnya, yang kenali makmumnya. Ya, kita memang meneladani Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Tapi kita jangan lupa, kita hidup di zaman yang berbeda. Dan itu sudah diperhitungkan, sudah diketahui oleh Allah. Bahwa setiap masa manusia ini berubah. Setiap saat manusia ini berubah. Jadi ayat-ayat Quran itu bukan bacaan saja. Tapi ada perintah di situ, ada larangan di situ, ada laku di situ. Ada cerita-cerita sejarah yang sebagai pelajaran untuk meneguhkan hati kita mendekat kepada Allah. Intinya adalah kita mendekat kepada Allah. Setiap huruf di Quran itu adalah pembuka mata hati kita. Kalau kita faham. Kalau kita semakin yakin kepada Al-Quran bahwa ini wahyu dari Allah yang turun dari malaikat-malaikat yang suci, yang masuk dalam kalbu yang suci, kalbunya Nabi Muhammad, kemudian disampaikan oleh mulut yang suci, wajah yang selalu membawakan keteduhan,
ketenangan. Maka kita membacanya dengan membayangkan bagaimana ayat ini diturunkan, kita akan merasakan perbedaannya. Dan itu yang penting. Itu yang penting. Maka kalimat-kalimat di Quran itu akan menyatu dengan tubuh kita, akan menyatu dengan pikiran kita, gitu ya. Maka semua saraf yang ada dalam kita, aliran darah yang ada pada kita itu akan tersucikan, akan menjadi bersih. Ya. Tapi kalau orang membaca Al-Quran tapi tidak merasakan apa-apa, maka kita harus belajar mendalaminya, memahaminya, tafakkur, memikirkannya, supaya ada perubahan dari Al-Quran dengan diri kita. Ya, kalau sekarang ini musimnya kita baca Al-Quran, lezat orang baca Al-Quran di bulan-bulan Ramadan ini bagi orang yang memahaminya. Dan itu siapa saja boleh membaca berkali-kali, berhatam berkali-kali, setiap minggu, setiap hari, setiap 3 hari, setiap 5 hari, berapa saja. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita memahaminya. Di dalam ayat Quran itu ada kalimat dari Allah. Semuanya wahyu dari Allah untuk umat manusia, untuk diri kita. Yang ini akan berkesinambungan terus sampai kepada akhirat, sampai kita kembali kepada Allah. Ini Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang membacanya dengan benar akan disucikan kalau punya oleh Allah. Tapi sebaliknya, ada orang yang membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang mengerti Al-Quran, tetapi tidak bisa mempraktekkan dalam dirinya, dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan mendapatkan masalah yang besar nantinya di hadapan Allah. Ini akan jadi kendala yang besar dia di hadapan Allah. Ya, kalau orang mempelajari Al-Quran bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, bukan menjadikan teladan dalam kehidupannya kepada Allah, tapi Al-Quran hanya sebagai ilmu, bukan laku, maka dia akan rugi nantinya. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan bimbingan dari Allah, bahwa paling tidak kita cinta Al-Quran, kita menyintai Al-Quran dengan membacanya, merasakannya, menikmatinya, bahwa ini wahyunya Allah. Kita berkata-kata dengan Allah dengan Al-Quran. Dan ini bulannya Al-Quran, bulannya para suhada mati menjaga Al-Quran, berjuang untuk Al-Quran, berjuang untuk menjalankan perintahnya Allah, berjuang syahid dengan Al-Quran, untuk menyebarkan Al-Quran. Dan ini bulannya Rasulullah SAW menegakkan Al-Quran. Kita bersama-sama Nabi Muhammad pada saat kita merasakan bagaimana di puncak gunung, di lereng gunung Gua Hira, Rasulullah mendapatkan amanah dari Allah untuk menyampaikan risalah. Kalau kita merenungkan dengan menghadirkan keadaan dalam itu, maka kita akan menikmati Al-Quran dengan benar. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan benar. Dan tahu kebenaran itu diri kita masing-masing. Tidak bisa kita mengukur orang lain, tapi kita sendiri yang mengukur diri kita sendiri. Wajib sekarang ini kita merenung. Sudahkah kita membaca Al-Quran dengan benar? Sudahkah kita mempelajari Al-Quran dengan benar? Sudahkah kita mempraktekkan Al-Quran dengan benar? Tidak ada jawabannya, jawabannya masing-masing. Ini masing-masing nanti yang akan menghadap kepada Allah, membawa jawabannya. Ini yang sekarang ini segera kita pikirkan. Walau satu ayat, tapi kita benar-benar mengakuinya, merasakannya, menikmatinya. Saya ingatkan satu ayat yang luar biasa, yaitu ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah mengabarkan dirinya kepada umat manusia. Allah mengabarkan malaikat kepada umat manusia.
Dan Allah perintahkan orang-orang yang bermukmin, yang punya keyakinan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita bersalawatlah kepada Rasulullah seperti Allah yang memerintahkan kita. Sebagaimana Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, sebagaimana para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Ini ada hikmah yang besar, khususnya di bulan Ramadan. Perbanyak baca Quran, perbanyak baca salawat kepada Allah, kepada Rasulullah, salawat kepada Rasulullah. Karena itu kita akan mendapatkan ampunannya Allah. Kita akan mendapatkan rahasia-rahasia dari Allah. Rahasia batin, hikmah. Bukan hanya ilmu, tapi ada hikmah di situ. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, mudah-mudahan bisa menjalaninya. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, baca salawat yang benar, yang banyak. Di dalam salawat itu ada rahasia yang luar biasa. Serahkan rahasianya kepada Allah. Tapi nikmati bacaannya itu. Satukan pikiran dan kalbu dan jasad kita pada saat membaca salam kepada Rasulullah SAW. Hadirkan seperti kita berhadapan dengan Rasulullah. Lalu pikirkan bahwa ini adalah perintahnya yang Allah baca sendiri untuk Nabi Muhammad. Lalu para malaikat membacanya untuk Rasulullah. Maka kita akan bisa merasakan keteduhan di situ. Mudah-mudahan bisa kita nikmati, kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.